Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan nama saya Izamelia. Saya mahasiswa dari UIN Raden Intan Lampung dan dari Fakultas Usuluddin dengan prodi Psikologi Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerusakan terumbu karang yang dilakukan oleh aktivitas manusia. Apa itu terumbu karang? Mungkin bagi kita, terumbu karang adalah tumbuhan, tetapi terumbu karang ialah hewan. Terumbu karang merupakan sebuah ekosistem perairan yang dihuni oleh berbagai organisme yang berasosiasi dengan karang dan membentuk zat kapur. Terumbu karang dibentuk oleh aktivitas hewan karang, yaitu simbiosis antara polip dengan alga Zooxanthellae serta organisme penghasil kapur lainnya. Ekosistem terumbu karang terdapat di lingkungan perairan yang dangkal, paparan benua, dan gugusan pulau-pulau di perairan yang tropis. Untuk mencapai pertumbuhan maksimum, terumbu karang memerlukan perairan yang jernih dengan suhu perairan yang hangat, gerakan gelombang yang besar, dan sirkulasi air yang lancar serta terhindar dari proses sedimentasi. Terumbu karang berfungsi sebagai gudang makanan yang produktif untuk perikanan, tempat pemijahan, bertelur, dan mencari makan berbagai biota laut yang bernilai ekonomis tinggi. Secara fisik, terumbu karang berfungsi sebagai pemecah ombak dan pelindung pantai dari sapuan badai, serta memiliki nilai estetika yang tinggi untuk pengembangan wisata yang bahari. Selain itu, ekosistem terumbu karang merupakan salah satu sistem kehidupan yang majemuk dan khas daerah tropis yang mempunyai produktivitas dan keanekaragaman yang tinggi. 7 penyebab rusaknya terumbu karang. Yang pertama yaitu pengambilan terumbu karang secara ilegal. Keindahan terumbu karang memang dapat menarik minat wisata untuk melihatnya, tetapi tidak jarang mereka mengambil terumbu karang tersebut secara ilegal untuk dijadikan aksesoris atau hiasan bernilai ekonomi. Yang kedua, pembangunan di pesisir pantai. Selain dapat menguntungkan secara ekonomi, pembangunan di pesisir pantai juga dapat menyebabkan kerusakan pada ekosistem air laut, terutama terumbu karang. Untuk membangun bangunan tersebut diperlukan pengurangan tanah dan reklamasi sehingga dapat menyebabkan erosi. Selain itu, bangunan tersebut juga dapat menghalangi masuknya cahaya matahari ke dalam laut. 3. Pencemaran limbah. Limbah-limbah yang berasal dari aktivitas mesin dan rumah tangga dapat mencemari ekosistem air laut termasuk terumbu karang. Yang keempat, penambangan. Tujuan dari kegiatan penambangan terumbu karang adalah mendapatkan batu karang yang akan digunakan untuk membuat aksesoris bernilai ekonomi, pembangunan jalan, dan bahan bangunan. Jika hal ini dilakukan terus-menerus, dapat dipastikan terumbu karang akan rusak atau punah. Yang kelima, penangkapan ikan secara ilegal. Untuk mendapatkan ikan dalam jumlah yang banyak, para nelayan akan melakukan berbagai cara. Meskipun hal tersebut dapat merusak ekosistem yang ada di dalam air laut, termasuk terumbu karang, biasanya para nelayan akan menggunakan pukat harimau, bahan peledak, dan racun sianida. Yang keenam, penebangan hutan mangrove. Fungsi dari hutan mangrove adalah sebagai pencegah abrasi dan pemfilter air. Jika hutan ini ditebang, kedua fungsi tersebut tidak dapat berjalan dengan baik dan dapat merusak terumbu karang beserta ekosistem di dalamnya. Yang ketujuh, penggunaan pestisida. Penggunaan pestisida yang berlebih pada lahan pertanian dapat mencemari air laut. Selain itu, dapat juga mencemari terumbu karang dan ekosistem yang ada di dalamnya.
Dan yang terakhir yaitu ada ayat yang menyatakan bahwa kerusakan di darat dan di laut yang dilakukan oleh tangan manusia. Ayat tersebut yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fi bari wal bahri bima kasabat aydina liyuzakum ba'dallazi amilul lahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.